Oke, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Luis Jaya. Saya beragama Buddha dan saya beribadah di Wihara Dharma Cakra Budi Center atau biasa disebut DCBC di Komplek Karya Cilincing di Jalan Yosudarso. Perkenalkan, nama saya Zania Hanifah Boru Manurung, agama Islam, dan saya sering beribadah di Masjid Al-Ami. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Febria Gata Persihotang. Saya beragama Katolik. Saya biasa beribadah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Medan. Halo, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Robert Ruslim dan saya beragama Buddha. Tempat beribadah saya di Vihara Maha Vihara Maitreya di Semarang. Perkenalkan, nama saya Baby Melinda Lubis, agama saya agama Islam. Saya sering beribadah di Masjid Jami Nurul Islam. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama Indonesia tercapai dengan baik dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Oke, jadi menurut saya kerukunan antar agama di keseluruhan Indonesia ini sudah baik. Dan jika dinilai dari skala 10 sampai 100, mungkin saya akan memberikan nilai 75. Karena dapat kita lihat sendiri, kehidupan masyarakat Indonesia ini sudah dapat hidup berdampingan dan sudah dapat hidup dengan baik. Walaupun masing-masing dari mereka tentunya memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, kalau ditanya hubungan agama saya dengan agama lain di Indonesia ini, kalau dari pandangan saya itu sudah hubungan agama Buddha dengan agama lain ini sudah cukup harmonis karena kita sudah dapat hidup berdampingan tanpa adanya permasalahan. Menurut saya kerukunan kita di skala 85. Sebagai orang Katolik, saya berpegang pada 1 Yohanes 4 ayat 20 yang bunyinya kalau ngaku cinta pada Yesus tapi membenci saudara itu bohong. Nah, persaudaraan ini di lingkungan saya itu sebenarnya terasa. Misalnya waktu masa Paskah, Natal, yang non Nasrani itu bantu jaga keamanan lingkungan dan itu benar-benar membantu. Terima kasih. Baik, kalau menurut saya memberi skala 80. Kerukunan bukan berarti kita harus sama, tapi gimana kita bersaing secara positif. Yang mana tersirat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, kita disuruh fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Di kantor saya berteman baik dengan beda agama. Kita bersaing sehat atau berprestasi, bikin program sosial bareng-bareng, itu bentuk kerukunan yang produktif. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia di angka 80. Menurut saya belum maksimal karena mungkin ada beberapa oknum yang masih dapat menyebabkan keributan antar umat beragama di Indonesia. Tapi di sisi lain saya juga merasa angka toleransi di negara kita sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Skalanya di angka 80. Sebenarnya masyarakat kita ini itu rukun. Di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal atau lita aruf. Nah, contohnya di komplek, misal tetangga kita itu yang berbeda agama melakukan hajatan, kita sebagai umat muslim harus membantu, saling menolong seperti parkir atau menyusun kursi. Jadi di mana perbedaan itu kita jadi saling berdekatan, tidak saling bermusuhan. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan antar agama dalam ajaran Buddha. Jadi itu dapat dikaitkan dengan beberapa ajaran dalam agama Buddha, yaitu ajaran tentang metta atau cinta kasih dan juga ajaran tentang karuna atau kasih sayang antar semua makhluk tanpa saling memandang keyakinan. Nah, jadi Buddha juga mengajarkan dalam segala wadah sutta bahwa setiap makhluk harus saling menghormati tanpa memandang keyakinan mereka. Intinya, Buddha mengajarkan bahwa kita tidak memaksakan kehendak orang lain terhadap satu keyakinan, namun mereka bebas dalam mencari jalan kebenaran mereka tanpa harus
mencari jalan kebenaran mereka dengan berbagai cara. Islam itu sangat menjaga etika komunikasi. Di Quran surah Al-Hujurat ayat 11, di mana kita dilarang saling mengolok-olok teman kita seperti memanggil nama dia itu dengan panggilan yang buruk. Di era sekarang, contohnya misalnya di WA grup atau di sosial media, kita itu harus menjaga ketikan atau lisan kita. Seperti kita tidak boleh mengirim jokes atau meme yang buruk ataupun yang menyinggung agama lain. Gereja Katolik itu sangat menghargai kebebasan hati nurani, yang artinya itu meyakini bahwa beriman itu harus ada kebebasan dan bukan intimidasi. Ajaran Katolik ini bisa bikin kita lebih bebas untuk berteman dan bersosialisasi kepada sesama. Menurut saya kita diajarkan prinsip kalimatun sawa atau mencari titik temu. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 64, di masyarakat yang majemuk, mending kita fokus ke hal-hal yang kita sepakati bareng. Misalnya, kita semua kan sama-sama ingin lingkungan yang bebas demam berdarah. Ya sudah, kita berkolaborasi di situ lewat contohnya seperti gotong royong atau kerja bakti serta sisklamling dalam memikirkan perbedaan akidah. Diajarkan? Dalam agama Buddha yang terutama itu adalah cinta kasih universal, di mana kita semua harus saling menghormati, saling menghargai tanpa memandang latar belakang seseorang, seperti itu. Di Kanania Metta Sutta kita diajarkan untuk memandang semua makhluk hidup itu seperti ibu yang mengasihi anak tunggalnya. Jadi cintanya itu benar-benar besar gitu. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Nah, jadi untuk menciptakan kerukunan antar agama di lingkungan masyarakat ini, menurut saya kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita itu lebih bersikap lebih menghargai agama orang lain, seperti lebih menoleransi, tidak membuat kerusuhan di saat mereka beribadah, atau mungkin kita tidak terlalu mengganggu mereka saat beribadah di dekat rumah ibadah mereka masing-masing. Dan menurut saya untuk langkah selanjutnya mungkin kita harus lebih bisa saling memahami antar agama. Jadi kita tidak memaksakan kehendak mereka dan mereka juga tidak memaksakan kehendak kita untuk masuk ke agama. Harmoni itu butuh kedewasaan untuk mengalah. Contohnya di Quran surah Al-Imran ayat 134. Salah satu ciri orang yang baik yaitu orang yang bisa menahan emosinya dan memaafkan orang lain. Kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya kita selisih paham kepada tetangga kita yang selisih paham dengan tetangga kita melalui pagar rumah atau parkiran mobil. Jadi kita di situ harus menyelesaikannya itu dengan secara baik-baik. Tidak boleh dipelintir menjadi perdebatan yang merusak hubungan beda agama. Umat Katolik itu diajarkan untuk menghargai budaya setempat. Misalnya kita ikut acara selamatan budaya asalkan tidak bertentangan dengan iman kita. Baik, kita kan hidup bareng antara agama saya dengan agama yang lain. Jadi kita harus toleransi soal ruang publik. Islam ngajarin kita jangan sampai ganggu jalanan umum, seperti misalnya kita ada pengajian atau sholat Jumat. Kalau misalnya kita memakai jalan, kita pastikan orang lain atau orang-orang yang beda agama dari kita itu memiliki jalan alternatif selain yang kita pakai. Menurut saya dengan memiliki rasa toleransi dan empati dan tidak bersikap fanatik berlebihan, saling menghormati, saling menghargailah budaya dan ajaran agama lain. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Oke, jadi menurut saya untuk setiap umat beragama di dunia itu harus dapat menjaga kerukunan dimulai dari hati dan pikiran mereka sendiri. Seperti yang diajarkan dalam
agama Buddha, yaitu pada Dhamma pada ayat 3 dan 4. Jika seseorang berpikir bahwa ia menghinaku, maka kebencian itu tidak akan berakhir. Namun jika orang tersebut tidak berpikir demikian, maka kebencian dapat berakhir. Yang artinya, jika kita lebih mudah terprovokasi atau dapat lebih mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif dari lingkungan kita, maka hal tersebut dapat menghilangkan kerukunan tersebut. Jadi kita tidak boleh terprovokasi dengan hal-hal negatif terkait keyakinan kita. Dan Gereja Katolik itu punya tradisi doa rosary bareng. Walaupun kelihatan simpel, doa umat secara serentak itu sangat bermanfaat di seluruh dunia bagi kebutuhan spiritual untuk hati kita, supaya kita nggak ada iri hati, dengki atau dendam kepada sesama. Di dunia ini banyak sejarah perang dunia, tapi di Quran surah Asy-Syura ayat 40, memaafkan itu lebih baik pahalanya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai masalah atau dendam kepada orang lain, kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya terus-menerusan, karena itu semua tidak akan bakal ada habisnya. Jadi kita itu harus move on dari masalah-masalah lama dan kita membangun dialog baru agar agar masalah yang kemarin tidak bakal terulang kembali dan kita melakukan kehidupan yang baik dan dengan pikiran yang terbuka. Menurut saya perbedaan itu pasti tetap ada, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia pasti tetap ada perbedaan. Dan dengan menghargai perbedaan tersebut, menurut saya kerukunan antar umat beragama di seluruh dunia dapat tercapai. Dan itu mungkin bisa dengan sikap-sikap positif seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita harus saling menghargai, tidak bersikap fanatik berlebihan, dan juga mengetahui setiap perbedaan itu itulah yang menyatukan kita. Berbeda-beda tetap ditetapkan. Baik, menurut saya kita umat Islam itu disebut usmatun wasatan atau umat pertengahan. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 143, kita nggak boleh ekstrim ke kiri atau ke kanan. Peran kita di dunia internasional itu ya harus jadi penengah. Kita dukung perdamaian dan nolak radikalisme dari pihak manapun yang bawa nama agama. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah itu memegang amanah yang disebut di Quran surah An-Nisa ayat 58, yaitu menetapkan hukum menetapkan hukum yang adil. Di lapangan contohnya misalnya polisi dengan penegak hukum, mereka tuh nggak boleh tebang pilih. Jadi kalau kelompok yang anarkis dan mengganggu kebebasan beribadah minoritas, ya harus ditindak tegas. Negara nggak boleh kalah sama ormas intoleran. Baik. Seperti ajaran sosial gereja, pemerintah bertanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan dan membangun infrastruktur yang merata di semua provinsi. Kalau ekonomi kuat dan anak-anak bisa sekolah gampang, orang nggak akan gampang stres dan melampiaskan kemarahannya dalam bentuk konflik kepada pemerintah. Baik, menurut saya peran pemerintah itu seperti pemerintah pendidikan itu harus masuki toleransi ke sekolah. Jadi agama mengajarkan kita untuk berbudi pekerti baik. Jadi guru-guru di sekolah itu dilatih supaya nggak bias dan ngajarin anak-anak di sekolah itu dari SD untuk biasa main bareng. Jadi kerja kelompok bareng, nggak membeda-bedakan antara satu agama dengan agama yang lain. Menurut saya mungkin pemerintah bisa memfasilitasi dialog antar umat beragama, seperti misalnya kalau terjadi perseteruan atau selisih paham di suatu lingkungan, mungkin bisa menyediakan diskusi lah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga dapat mengadakan pendidikan agama dan karakter sejak usia dini, mungkin di sekolah-sekolah. Kemudian juga bisa mungkin bersikap adil terhadap semua agama.